Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Kita berjumpa dalam bincang virtual Negeri Rempah, di mana hari ini kita akan membicarakan tentang pariwisata, sebuah isu yang nampaknya cukup krusial di saat pandemi COVID-19 tengah melanda dunia. Ya, kita tahu industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak paling tinggi di saat pandemi ini, dan tentunya industri ini pula yang meletakkan harapan yang paling tinggi di pasca pandemi COVID-19 ini. Namun untuk bangkit tentunya tidak sebegitu mudah. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Selain secara kreatif, para pelaku industrinya harus menggali dan mengembangkan lagi berbagai potensi kawasan wisata dengan berbagai atraksinya. Para pelaku industri ini juga harus secara jeli merespon perubahan kebiasaan manusia yang tentunya akan terjadi cukup drastis ke depannya nanti. Nah, diskusi ini kita buat untuk hal itu. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada PLT Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atas dukungannya dalam program ini. Dan sebagai pembuka, sebelum kita masuk ke paparan-paparan dari para narasumber yang sudah akan hadir di sini, kita persilahkan dulu Bapak Odo Manhutu untuk menyampaikan pengantar dari Kemenko Kemaritiman. Silakan Pak Odo. Salam sejahtera bagi kita semua. Pariwisata Indonesia untuk 1-2 tahun ke depan akan mengalami banyak tantangan. Saya kira tantangan yang dihadapi ini justru kesempatan untuk meriset fokus dari pariwisata Indonesia. Fokus pariwisata Indonesia ke depan ya sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Presiden dan diharapkan, dan itu diterjemahkan dalam berbagai kegiatan, yaitu dari mass tourism ke quality tourism. Artinya kita Indonesia akan lebih fokus pada bagaimana mengembangkan pariwisata yang berkualitas, apakah destinasi yang berkualitas, sumber daya manusia yang berkualitas, ataupun juga produk-produknya. Jadi Indonesia akan mengarah ke sana. Dalam kita saat ini sedang mengalami apa yang disebut new normal, mungkin lebih tepatnya the new desirable normal, yang mana kita akan harus lebih fokus pada aspek-aspek kesehatan, aspek kebersihan, dan juga keselamatan dan keamanan di destinasi. Nah, the new desirable normal itu perlu disikapi dengan bijak oleh semua pihak, dan saya kira kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ini akan membantu kita untuk menerjemahkan the new desirable normal menjadi langkah-langkah konkret di lapangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat berdiskusi, semoga hasil pembahasan dapat memberikan input yang konkret bagi pemerintah Indonesia dalam merealisasi quality tourism di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Odo Manhutu. Yang disampaikan tadi akan menjadikan pengantar untuk kita berdiskusi, dan setelah ini kita akan mulai dengan paparan-paparan dari para narasumber kita. Baik, tampil sebagai pemapar pertama kita adalah Bapak Dr. Jajang Gunawijaya, seorang antropolog dari Universitas Indonesia yang akan memberikan perspektif dasar dulu tentang isu yang akan kita bahas pada kali ini. Silakan Pak Jajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita memaklumi bahwa pada tahun 2020 ini adalah tahun musibah, ya. Bahwa musibah COVID-19 ini luar biasa pengaruhnya. Yang paling terpengaruh dan paling terkena imbasnya adalah industri hospitalitas, yaitu industri pariwisata yang kita kenal secara umum. Apakah itu tour and travel, apakah itu
dunia perhotelan, berbagai macam restoran, transportasi wisata, hingga pengelola destinasi wisata, semuanya terpuruk. Hal itu kenapa ya terpuruknya? Ya karena tidak ada omset sama sekali. Event-event tertunda, kegiatan perjalanan pun reschedule ya, sehingga ya itu sebagai efek dari ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa terhadap COVID, ditambah lagi imbas secara ekonomi buat industri lain atau di bidang lain, sehingga tidak memungkinkan orang bisa melakukan perjalanan wisata. Akibat tidaknya omset itu, maka terpaksa para pengusaha industri hospitality itu merumahkan karyawan, bahkan memberhentikan karyawan dengan sangat terpaksa. Yaitu salah satu sebabnya adalah karena memang tidak ada omset, tidak ada kegiatan, bahkan ada pengusaha yang terpaksa menutup usahanya. Dan ini berlangsung di tahun 2020 hingga diperkirakan sampai akhir tahun ini. Andai kata bulan Juli atau Agustus PSBB mengalami pelonggaran atau bahkan dinyatakan usai, maka untuk industri hospitalitas itu masih sulit untuk bangkit. Karena apa? Pelaksanaan aktivitas akibat penundaan butuh waktu. Perencanaan aktivitas akibat penundaan itu butuh waktu. Dan belum tahu kapan kepastiannya untuk bisa dilanjutkan. Kedua, trauma akibat COVID masih sangat kuat, terutama di kalangan calon wisatawan. Lalu merekrut kembali karyawan yang telah dirumahkan atau di PHK itu juga tidak mudah. Jangan-jangan karyawan yang telah di PHK telah pindah ke perusahaan lain atau mungkin usaha mandiri. Jadi terpaksa merekrut karyawan yang baru ya. Tapi dengan demikian wisatawan domestik ya, untuk tujuan kunjungan kerabat sudah mulai berjalan ya, kita sekitar bulan September itu. Mau nggak mau itu sudah bisa berjalan, dan ini sedikit mendongkrak ya roda industri hospitalitas ini. Lalu kita lihat tahun 2021, secara teoritis tahun 2021 itu kegiatan pariwisata akan ramai ya, secara teoritis. Karena apa? Karena penundaan event atau perjalanan wisata pada tahun 2020 ini akan ditempatkan atau akan direschedule kembali tahun 2021. Belum lagi kegiatan yang memang sudah direncanakan pada tahun 2021. Ini secara teoritis akan sangat ramai kegiatan wisata. Tetapi kenyataannya tidak terlalu mudah ya. Pertama, karena ekonomi global masih belum pulih akibat badai COVID tahun 2020 ini ya. Imbasnya tahun 2021 pun ekonomi dunia belum menggembirakan. Sehingga kegiatan orang melakukan perjalanan atau melakukan aktivitas di bidang hospitalitas, termasuk juga berbagai macam event, kemungkinan masih tertunda atau masih ya terkoreksi lah gitu ya. Trauma COVID dan atau kekhawatiran dari COVID ini belum hilang. Pada tahun 2020 itu masih belum hilang. Apalagi kita tahu bahwa sebagian besar tamu-tamu atau wisatawan di daerah asal negaranya itu memang saat ini dilanda COVID yang luar biasa. Dan trauma itu biasanya lama untuk hilang. Mungkin masih ada, karena ada trauma-trauma semacam itu, mungkin juga ada yang perjalanan atau event yang seharusnya dibuka tahun 2021 itu direschedule lagi ya, sampai situasi betul-betul aman. Lalu yang penting lagi buat kami para pengelola industri hospitalitas itu untuk memanggil kembali, merekrut kembali karyawan yang sudah dirumahkan, apalagi yang telah terpaksa di PHK ya, dan terpaksa merekrut karyawan baru, itu pun tidak mudah, perlu waktu ya, perlu waktu.
Sehingga boleh dibilang tahun 2021 pun masih dalam tahap struggle ya, masih dalam tahap persiapan yang mantap, yang matang gitu, seperti itu. Akan tetapi pada tahun 2021 ini, dari tahun depan ya, mestinya ya penataan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan event gitu, yang dikelola oleh industri hospitalitas itu dilaksanakan untuk tahun 2022 ya. Akan tetapi pada tahun 2021 ini wisatawan domestik sudah ramai lagi. Karena apa? Ya karena ya itu nanti bahkan menghadapi yang namanya hari raya tahun depan, Idul Adha tahun depan, perayaan Natal dan segala macam. Itu memang suatu hal yang merupakan keharusan ya buat sebagian warga negara Indonesia. Sehingga pada tahun 2021 wisata domestik udah mulai bergerak lah seperti itu. Nah, tahun 2002 industri hospitalitas diperkirakan akan kembali normal, meskipun tetap harus hati-hati. Nah, berbagai macam protokol kesehatan itu pun tetap harus dilaksanakan dari mulai sekarang sampai tahun 2021 pun tetap harus ada protokol kesehatan seperti itu supaya perjalanan wisata itu betul-betul aman. Dan kita harapkan industri hospitalitas akan kembali normal seperti sedia kala, itu pada tahun 2022. Nah, itu perkiraannya. Tapi meskipun demikian, kita tetap berharap agar dampak dari COVID ini segera berlalu, dan kita betul-betul, walaupun tadi gambarannya ya cukup sulit pada tahun ini, ya kita berharap udah mulai bergeliat lah seperti berbagai macam event atau kegiatan wisata di tahun 2020 akhir ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Jajang atas paparannya. Selanjutnya, kita akan mencoba membahas pemahaman kita tentang kebudayaan, terutama kebudayaan bahari, karena konteks kita kali ini adalah tentang kemaritiman. Jadi bagaimana kebudayaan bahari itu sendiri dan apa yang terjadi pada saat kebudayaan bahari itu dikomodifikasi untuk kebutuhan pariwisata. Ini saya pikir akan menjadi pijakan selanjutnya bagi para pelaku industri untuk mencari sebuah gagasan atau mencari ide bagaimana membuat sebuah aksi yang akan dikemas dalam industri pariwisata ke depan ini nanti. Untuk itu kami hadirkan Bapak Bona Beding. Silakan. Baik, saya ingin membedah apa yang ditawarkan, tema yang ditawarkan kepada saya berkaitan dengan pengembangan wisata berkelanjutan berbasis kebudayaan bahari pasca COVID-19. Juga dari TOR yang ada saya membaca dan cukup cermat. Ada sekitar 2 poin dari Deputi Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim. Saya mencoba merangkum tema ini dalam beberapa pikiran. Sekurang-kurangnya ada 7. Pertama, apa yang bisa dilakukan atau dibuat pasca COVID-19. Pertama, saya ingin menegaskan begini ya. Budaya bahari diperkuat bukan sebagai ikon pariwisata, tetapi terutama sebagai ikon kebudayaan yang antara lain berdampak pada pariwisata itu sendiri maupun ekonomi. Itu poin pertama. Kedua,
Dalam hubungannya dengan ini, edukasi kepada masyarakat perihal kebudayaan bahari sangat perlu digalakan sekurang-kurangnya oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Poin ketiga, tujuan utama dalam konteks ini bukan pariwisata, melainkan kebudayaan itu sendiri. Apapun yang dari luar, politik lah, ekonomi, pariwisata, dan lain-lainnya, itu nantinya tetap berbasis pada kebudayaan. Culture base yang perlu kita perjuangkan. Poin keempat, kita tidak perlu galau karena menurunnya arus pariwisata. Tetapi yang harus membuat kita galau adalah kebudayaan itu sendiri. Ini pertanyaan-pertanyaan pokoknya ya. Apakah pariwisata berbasis budaya bahari mengalami erosi di masa COVID-19 atau pasca COVID-19? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di mana sesungguhnya posisi budaya bahari berhadapan dengan industri pariwisata? Ketiga, apakah budaya bahari menjadi ikon ansik industri pariwisata, atau justru sebaliknya industri pariwisata lah yang mengikonkan budaya bahari? Pertanyaan keempat, sejauh mana masyarakat bahari mengalami dampak dari COVID-19, baik dalam hubungannya dengan budaya baharinya maupun dalam hubungannya dengan industri pariwisata? Hal ketiga yang mau saya katakan di sini adalah pariwisata berbasis budaya bahari. Ada dua poin. Poin pertama, apa yang sudah dibuat merupakan suatu langkah maju yang mengawinkan industri pariwisata dan budaya bahari, atau kita sebut sebagai globalisasi dan tradisi. Poin kedua, apa yang disebut dengan community based tourism atau culture based tourism terjawab dalam pariwisata semacam ini, yang di satu sisi tidak mengabaikan basis hidup masyarakat yang bernama tradisi, dan di sisi lain tidak menutup masyarakat terhadap arus global bernama turisme. Poin ketiga, saya menyoroti beberapa dampak dari tadi perkawinan antara global dan tradisi. Ada dua hal. Pertama, dari sisi kebudayaan. Tradisi ini terjadi semacam hibridasi kebudayaan. Semacam globalisasi, global dan lokal berada dalam satu kemasan. Namun tidak menutup kemungkinan tanpa disadari kebudayaan asli bisa saja mengalami erosi. Dari sisi ekonomi, industri pariwisata mendongkrak ekonomi masyarakat bahari, akan tetapi tidak menutup kemungkinan
bisa tanpa disadari terjadi komodifikasi kebudayaan bahari. Saya ulangi, komodifikasi kebudayaan bahari. Itu poinnya. Saya memberi contoh untuk kasus ini. Melihat di Bena misalnya, di Flores ya. Stromaco Cole meneliti pada tahun 2007 masyarakat adat di Bena. Dia menemukan dalam penelitiannya masyarakat adat Bena di Flores mengalami pergeseran menenun. Mereka menenun tenunan itu bukan lagi terutama karena tradisi, tetapi terutama karena memenuhi kebutuhan setiap wisatawan yang datang, lokal maupun asing. Ini terjadi di banyak sekali tempat. Di kampung saya, Lamalera, pernah terjadi beberapa tahun silam. Para turis datang dengan kapal tidak pada saat di mana mereka melakukan penangkapan ikan, terutama ikan paus ya, pada musim melaut. Mereka dipaksa oleh keadaan, permintaan para turis, pemerintah supaya melakukan demonstrasi. Pada saat yang sama, demonstrasi penangkapan merusak tradisi itu sendiri. Ini persoalan-persoalan di lapangan yang perlu dipikirkan, bagaimana mengembalikan semuanya ini ke arah yang benar. Ini baru 2 contoh, dan saya cukupkan di 2 contoh dulu. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang berubah di masa COVID ini? Pertama, industri pariwisata. Dalam banyak diskusi, Zoom meeting, dan lain sebagainya di koran-koran, media manapun, diberitakan bahwa industri pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan. Menurunnya arus pariwisata, utamanya dari mancanegara, dan saya pikir dari masyarakat lokal juga demikian. Yang kedua, masyarakat itu sendiri. Kalau praktek komodifikasi yang tadi saya sebut di atas sudah terjadi selama ini di kalangan masyarakat, maka dampak yang cukup signifikan pasti ekonomi. Sebaliknya, kalau komodifikasi sama sekali tidak terjadi, maka masyarakat tak cukup mengalami dampak COVID-19. Juga berikutnya, budaya baharinya tidak mengalami dampak. Ini konsekuensi. Lalu pertanyaan berikut. Poin berikut adalah, apa yang bisa dibuat pasca COVID-19? Sekurang-kurangnya ada 4. Pertama, budaya bahari diperkuat bukan sebagai ikon pariwisata, tetapi terutama sebagai ikon kebudayaan, yang antara lain berdampak pada pariwisata itu sendiri maupun ekonomi.
Kedua, dalam hubungan dengan ini, edukasi kepada masyarakat tentang kebudayaan bahari perlu digalakan, bahkan sangat perlu digalakan. Ketiga, perlu diingat, tujuan utama bukan pariwisata, tetapi kebudayaan itu sendiri. Apapun dari luar yang masuk, entah itu politik, ekonomi, pariwisata, dan lain-lain, nantinya tetap berbasis pada kebudayaan. Culture based yang mesti diperjuangkan. Ini tugas pemerintah. 4. Kita tidak perlu galau karena menurunnya arus pariwisata. Tidak perlu. Supaya tidak perlu, maka yang harus membuat kita galau menjadi kesadaran kita bersama, kebudayaan itu sendiri, yang tadi di atas saya sudah singgung. Saya tambahkan satu contoh ya, untuk melengkapi apa yang, atau satu catatan yang penting untuk keperluan merencanakan satu program yang cukup komprehensif. Ada tren misalnya makanan lokal ya, di mana-mana digalakan. Orang datang karena makanan lokalnya. Ini dalam keperluan dan pariwisata. Yang paling utama sebetulnya kebunnya. Kalau misalnya rempah-rempah ini menjadi satu komoditi yang dipromosikan luar biasa, yang harus dipersiapkan adalah kebun rempah-rempah itu sendiri. Sehingga orang datang itu tidak serta-merta datang untuk merasakan aroma masakan ini dari rempah-rempah, tapi mereka juga menikmati alam kebun rempah-rempah seperti apa dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh. Ya, rempah-rempah kita sekarang hanya tinggal menikmati sisanya yang ada di Maluku. Jadi poin saya adalah dalam perbincangan kita tentang pariwisata, tekanan utama itu harus diberikan pada kebudayaan bahari. Dalam konteks ini kebudayaan bahari. Jadi spirit kebudayaan bahari. Pariwisata itu, pariwisata, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, itu dampak. Jadi saya kira beberapa catatan ringkas saya ini bisa memberi pemantik untuk satu diskursus yang lebih lanjut lagi, terutama oleh Kemenko Maritim dan instansi-instansi terkait, supaya bisa menjadi insight untuk keperluan program-program pemerintah. Saya kira itu dulu. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan pada saya menyampaikan beberapa pikiran ini. Semoga bermanfaat untuk pemerintah dalam menggalakkan perencanaan pariwisata yang lebih matang, lebih memasyarakat, dan berkebudayaan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Bona. Selanjutnya kita akan mendengarkan gagasan baru, paradigma baru tentang pariwisata yang akan disampaikan oleh budayawan dan penggiat festival Bapak Taufik Razen. Silakan Pak Taufik. Salam bahari, teman-teman sekalian. Izinkan saya berbagi pandangan terhadap tema kali ini, pengembangan wisata bahari berkelanjutan pasca COVID ini. Pertama-tama saya kira hampir semua pengamat, pelaku, dan siapapun yang terlibat di dalam bidang ini menyadari bahwa pariwisata adalah bidang yang paling berdampak setelah pandemi ini. Butuh waktu untuk menyesuaikan diri, bahkan butuh perubahan paradigma terhadap
apa yang akan dilakukan industri ini, karena orang akan melakukan perjalanan, bertemu, mencari satu yang eksotis, mencari kenyamanan, itu dengan pengertian dan dimensi yang baru. Akan terjadi perubahan yang mendalam tentang tradisi perjalanan. Dulu, jika kita mengetahui bahwa wisata itu kata dasar dalam bahasa Jawa kuno ya, kenapa kita mengambil istilah ini untuk terjemahan dari tourism? Wisata itu artinya yang enak, yang nyaman, yang menyenangkan. Apakah itu yang akan dicari oleh perjalanan dulu itu? Apakah keinginan orang untuk menikmati kenyamanan atau eros cinta itu sekarang dibayangi oleh kecemasan, ketakutan akan patos, kematian? Nah, atau adventures. Ada memang orang merindukan adventures itu, tetapi itu jumlahnya sedikit dan dibungkus di dalam bentuk yang samar-samar. Nah, antara eros dan patos inilah dunia pariwisata akan merumuskan dirinya. Eros dan patos menjadi kosmos. Dan kosmos, salah satu yang ditawarkan adalah bahari, adalah samudra. Samudra dalam hal ini tidak saja dalam pengertian samudra lautan yang kita kenal, tapi juga samudra pengalaman, samudra pengetahuan, samudra kesadaran. Karena itu akan terjadi pergeseran menurut saya dari sudut paradigma dari kesadaran wisata bahari menuju kepada kesadaran samudra raksa. Raksa itu adalah penjaga, pemandu, pelaku, mereka yang mengalami, dan tourism akan menjadi raksa ini. Orang-orang yang terlibat di dalam samudra raksa ini adalah mereka yang memilih untuk melakukan perjalanan mungkin lebih lama, bukan lagi dalam waktu singkat mengunjungi banyak tempat, tetapi dia intens terhadap tempat itu, lebih lama, lebih aman, lebih bermakna, lebih sepi, dan tentu saja lebih berbiaya nantinya itu. Jadi ini akan merumuskan pariwisata bahari masa depan. Karena pasca pandemi ini ada 5 ciri-ciri yang merubah pandangan secara individu dan kolektif. Pertama, etik tentang survival, hasrat untuk bertahan hidup yang bersifat adaptif. Orang harus menyesuaikan diri lagi. Dan yang kedua, menciptakan realitas baru atau normalitas baru itu secara kreatif yang jauh lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, mengalami atau pengalaman bersama yang serentak, keserentakan dalam pengalaman bersama. Itu ciri yang ketiga. Seperti kita alami pada saat isolasi ini, apa yang dirasakan oleh mereka yang ada di Italia, di Cina, di Amerika, atau di India juga bersama-sama kita rasakan sekarang ini. Apa yang dialami oleh teman-teman kita di Nusa Tenggara, di Maluku, di Manado, di Jawa, di Mentawai misalnya, itu sama-sama kita rasakan. Itulah yang saya sebut keserentakan dalam pengalaman bersama. Dan masalah-masalah yang mikro, yang kecil, sebagaimana virus ini kecil sekali sebenarnya, itu berinteraksi dengan yang makro dalam satu jaringan sistem pengetahuan. Kita kemudian mulai percaya bahwa sains, kemudian pengalaman bersama, itu dibagi. Sehingga yang mikro dan makro, itu yang saya sebut terikat dalam jaring kehidupan bersama. Dan kemudian, yang terakhir, bahwa cara untuk masuk di dalam keberadaan sekarang itu melalui pengalaman langsung. Jadi siapapun, sekaya, semiskin, setua, semuda apapun, dan dengan ras yang berbeda pun, mereka harus mengalami pengalaman langsung ini. Dengan interaksi, dengan kecemasan, dengan cara baru. Jadi 5 ciri ini
yang akan mendasari tentang pariwisata masa depan ini. Karena itu, apa yang bisa kita lakukan di Indonesia ini sekarang, atau di Nusantara ini? Kita harus merubah tentang apa yang saya sebut dalam poin kedua, yaitu tentang rasa kita. Rasa itu adalah citra, tentang storyline, storytelling, storynomic lah, atau tentang narasi besar yang harus kita tawarkan, tidak saja kepada orang lain, tetapi kepada diri kita. Yang pertama, rasa itu sekarang kita sedang aktif mengembangkan apa yang disebut dengan jalur rempah. Rempah terkait dengan kuliner, terkait dengan komoditi, terkait dengan kejayaan kita pada masa kolonial, pencarian besar-besaran rempah pada abad ke-15, puncaknya pada abad ke-17, yang kemudian melahirkan kolonialisme, dan seterusnya. Kita harus memperluas tema jalur rempah ini di dalam konteks upaya pencarian pohon kehidupan yang sebenarnya sudah berakar lama ada di dalam masyarakat Nusantara. Kita lihat prasasti Kutai, Yupa Kutai, itu berbicara tentang kalpareksa, yaitu pohon di mana ada di situ yang menjadi ciri dari satu tanah yang suci. Dan itu pada abad keempat. Dan di situ sudah dicatatkan bahwa satu tempat yang sakral, tempat didiami, tempat orang bisa menghadirkan dirinya dan berdialog dengan alam, yaitu adanya pohon kalpareksa ini. Itu pada abad keempat. Pada abad ke-7, tahun 684, ada satu prasasti Talang Tuo, itu berbicara tentang Taman Ksetra, yaitu pohon-pohon ruyung, pohon enau. Disitulah disebutkan dalam itu bagaimana satu taman ksetra, koleksi koalisi dari tumbuh-tumbuhan semacam arboretum lah sekarang ini, itu yang dilakukan oleh Janayasa, Raja Sailendra pada saat itu, yang memberikan kesejahteraan kepada seluruh makhluk, bukan saja manusia, tetapi juga alam, binatang, dan juga alam semesta, termasuk bintang-bintang yang ada ini. Jadi itu yang kedua, tentang pohon kehidupan. Pada abad ke-9 dan ke-10, itu pencarian pohon ini adalah kita kenal dalam apa yang disebut dengan Kalpataru, pohon kehidupan, pohon waktu, pohon kehendak, pohon kejadian. Dan inilah yang menjadi ciri utama dari hampir seluruh tempat-tempat peribadatan yang ada di inilah ciri yang ada di lembah Jawa Tengah, lembah Kedu, Kalpataru. Itulah yang menjadi ciri semua tempat-tempat peribadatan, tempat suci yang ada di lembah Kedu, dan itu yang menjadi ciri utama. Ini adalah pohon kehendak, pohon kejadian, pohon waktu. Dan barulah kemudian yang terakhir ini berbicara tentang rempah yang ada sekarang ini. Jadi rempah, tradisi jalur rempah ini sebenarnya adalah generasi keempat dari upaya pencarian tentang pohon kehidupan. Kemudian yang kedua, narasi yang harus kita kembangkan, rasa, yaitu tentang apa yang saya sebut ethics of survival, hasrat survival yang adaptif. Kita ingat perjalanan legendaris dari Albert Russel Wallace ketika melakukan perjalanan di Kepulauan Nusantara dan kemudian mengirimkan laporan-laporan penelitiannya, surat-suratnya ke Royal Society di Inggris dari surat-surat Ternate, dan ini yang memancing sebenarnya Charles Darwin segera untuk melaporkan teori evolusi lebih cepat, dipicu oleh ini. Tetapi ada dua perbedaan yang mendasar tentang paradigma evolusi ini, yaitu etik survival. Kalau Darwin mengatakan bahwa siapa yang kuat, dialah yang bisa bertahan hidup, survival of the fittest ya. Tetapi kalau Wallace menekankan bahwa
siapa atau spesies yang lebih adaptif, yang mampu bekerja sama dengan spesies lainnya, meskipun dia belum tentu yang paling kuat, dia yang lebih bisa bertahan. Dengan demikian, etik adaptif inilah yang sekarang itu dijadikan sebagai patokan atau ciri. Kita lihat pada saat COVID kemarin itu, antara tradisi atau paham lockdown dan paham herd immunity atau paham adaptif. Sebenarnya ini adalah dua pandangan dasar tentang cara untuk bertahan survival di dalam kehidupan ini. Nah, catatan perjalanan dari Wallacea ada 70 travel pattern yang dilakukan selama hampir 16 tahun ya di Nusantara ini. 70 itu bisa menjadi pengalaman yang dibagi ke para pejalan samudra raksa itu nanti. Dan kemudian yang ketiga, rasa atau tema yang kita kembangkan, yaitu apa yang saya sebut sebagai lautan hikayat dan biodiversitas. Masalah biodiversitas kita ketahui, Nusantara adalah coral triangle yang paling kaya, the Amazon of the Sea, tapi sekaligus juga kaya dengan tradisi perjalanan mulai dari Ibnu Battuta, dari Marco Polo, dari Cheng Ho, dari Magellan Hines, dari James Cook, dan semuanya melakukan perjalanan untuk mencari jalan ke tempat yang kaya ini, yang sangat kaya biodiversitas. Tapi juga masyarakat kita juga mencari tentang hikayat dalam tradisi samudra, perjalanan Bima Suci misalnya, atau Dewa Ruci, kemudian tradisi Panji, kisah-kisah Panji, kisah-kisah dalam Lagaligo, dan kemudian juga Bumi Sagara yang ada di Maluku, semuanya berbicara tentang kekayaan yang ada dalam samudra raksa ini. Jadi 3 tema ini, saudara sekalian, pencarian pohon kehidupan atau air keabadian, yang kedua tentang Wanderlust Way of Wallace, pencarian tentang etika survival yang adaptif, dan yang ketiga biodiversitas dan lautan hikayat. Ini akan menjadi tawaran dari produk-produk wisata berkelanjutan kita ke depan ini. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir yaitu tentang karsa, tentang tindakan-tindakan apa yang perlu kita lakukan selama ini. Yang pertama itu adalah dengan melihat strategi yang sudah dikembangkan selama ini, yaitu 5 destinasi prioritas ini harus dikembangkan dalam paradigma, dalam kerangka samudra raksa, bukan dalam rangka destinasi biasa karena kecantikan atau keindahan alamnya. Saya kira orang sudah tahu itu. Tetapi yang bisa menjadi daya tarik sekarang itu adalah cara pandang atau narasi yang akan diberikan. Jadi meskipun Danau Toba misalnya itu adalah satu danau, tapi atau bukan lautan, tapi sebenarnya itu adalah pencarian jati diri tentang asal-usul dari spesies manusia. Dengan pengalaman ledakan Toba 70.000 tahun yang lalu yang menentukan tentang asal-usul dari manusia. Dan juga begitu juga dalam Borobudur, lautan kesadaran, lautan pengetahuan, lautan kehidupan yang ditawarkan dalam kisah-kisah Borobudur itu juga merupakan bagian dari samudra raksa. Dan tentu saja yang di Likupang, kemudian Labuan Bajo, dan Mandalika itu sudah cukup lengkap dengan kisah-kisah yang bersifat lokal dan bersifat bahari samudra yang ada. Kemudian yang kedua, karsa yang dilakukan, yaitu kita harus membangun infrastruktur dan mempersiapkan citra atau realitas normalitas baru ini secara bertahap dan bersifat adaptif. Pada saat waktu jeda ini, persiapan sebesar-besarnya pada sumber daya dan penyesuaian tentang kesadaran samudra raksa ini. Dengan demikian juga aspek gotong royong dan ekonomi kehidupan yang mendasari kebersamaan kita ini harus menjadi tulang punggung kebijakan pariwisata. Itu yang kedua, artinya arah kewisatawan Nusantara dalam masa jeda ini itu jauh lebih diprioritaskan, sekaligus juga untuk membangun
pembelajaran. Dan yang ketiga sekarang ini, kita perlu menyusun jalur apa yang saya sebut sebagai jari samudera. Jari samudera itu, saudara-saudara sekalian, jaringan Indonesia Samudra. Kita ini satu-satunya tempat, saya kira, di bumi atau negara yang diapit oleh dua samudera besar, Hindia sama Pasifik. Dan itu kaya sekali dengan kisah. Dan orang bisa mengatakan juga bahwa sebenarnya Laut Cina Selatan itu samudra tersendiri. Dan ini terkait dengan situasi batas sebenarnya. Anda ingat tadi antara Eros dan Pathos melahirkan kosmos, maka samudra inilah adalah kosmos, kesadaran kosmos baru di dalam tradisi pariwisata bahari ke depan ini. Nah, kita harus mengembangkan desa-desa, daerah-daerah yang ada di dalam perbatasan samudra ini, yang menurut data-data sebenarnya adalah 80% dari daerah tertinggal sekarang kabupaten adalah di kawasan itu. Nah, kita harus bisa mengembangkan satu kebijakan, tidak saja kebijakan pengembangan masyarakat, tetapi juga pertahanan budaya, juga kesadaran atas kosmos baru ini justru di daerah perbatasan ini. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, kita akan menemukan nanti satu kebijakan tentang dunia pariwisata yang berkelanjutan ke depan ini, atau karsa-karsa yang kita lakukan di dalam satu sistem pengetahuan yang terpadu. Artinya antara raksa, yaitu sifat pelaku dari pariwisata, dan yang kedua rasa, paradigma, citra, narasi yang akan kita kembangkan, dan kemudian karsa yang akan dilakukan oleh pengambil kebijakan dan juga pelaku dalam dunia pariwisata ini harus saling berhubungan. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira pengantar saya tentang samudra raksa, samudra rasa, dan samudra karsa. Terima kasih. Salam bahari. Terima kasih Pak Taufik Razen atas paparannya. Nah, terkait dengan new normal yang tadi disampaikan secara konseptual oleh Pak Taufik, kita melihat sekarang ada beberapa, salah satunya adalah tren tentang kebersihan. Bagaimana masyarakat sekarang merespon, dan ini ke depan pasti nanti persoalan-persoalan yang terjadi di industri pariwisata akan terkait dengan hal-hal yang semacam itu. Nah, untuk itu kami akan mengundang narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Mas Hari Nazarudin. Beliau adalah seorang praktisi kuliner, penulis, kemudian beliau juga seorang wiraswastawan yang bergerak di industri kuliner. Beliau ini adalah seorang moderator dari komunitas kuliner yang besar sekali yang bernama Jalan Sutra. Nah, seperti apa gagasan dari Mas Harnas, kita kalau manggil beliau Harnas, Mas Harnas, tentang pariwisata ke depan dilihat dari sisi wisata kuliner. Silakan, Hari Nazarudin. Halo, nama saya Hari Nazarudin, biasa dipanggil Harnas. Saya adalah seorang penulis dan praktisi di bidang kuliner. Untuk penulisan buku, saya menulis buku Kimia Kuliner yang itu membahas kimia dalam kuliner Indonesia, serta saya co-writer bersama almarhum Bondan Winarno dan Lydia Tanot dalam menulis buku 100 Maknyus Series yang sudah ada 5 jilid. Jadi itu adalah CV saya sebagai penulis, dan kalau sebagai praktisi, saya sendiri memiliki sebuah perusahaan yang bekerja di bidang mesin-mesin pengolahan makanan dan minuman, dan namanya PT Sentosa Bintang Teknologi. Jadi saya adalah penulis dan praktisi kuliner. Saya juga komoderator dari komunitas Jalan Sutra, sebuah komunitas foodies yang sudah eksis di Indonesia sejak tahun 2003. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada saya dalam sedikit sharing ide mengenai bagaimana turisme di Indonesia itu harus dibangun sesudah COVID, ya.
Nah, kebetulan melalui Instagram saya @kangharnas, saya mengadakan sesi-sesi diskusi IG Live yang berbicara dengan orang dari industri, berbagai macam industri kuliner, sehingga dampaknya itu terlihat sekali ya. Dan sebetulnya ada satu tren yang cukup dominan yang kita bisa perhatikan, yaitu sebetulnya mulai pertengahan tahun 2019 ada sebuah tren. Waktu itu kalau Bapak Ibu ingat, itu ada isu di Jakarta mengenai kualitas udara yang buruk ya, yang waktu itu kualitas udaranya jelek, sehingga penjualan masker itu sebetulnya sudah naik mulai pertengahan tahun 2019. Dan karena bisnis saya juga di bidang pengemasan minuman, kami sudah memperhatikan bahwa menjelang akhir 2019, tren bahwa orang Indonesia itu mencari sesuatu yang sehat, mencari sesuatu yang lebih concern terhadap kesehatan, itu sudah mulai muncul. Sebuah studi dari lembaga survei terkenal menunjukkan bahwa dalam search engine yang di Indonesia, banyak orang mencari tahu mengenai makanan sehat. Ya. Mereka mencari tentang health food, mereka mencari tentang health destination, mereka mencari tentang health beverages. Ya. Jadi tren ini bahwa orang-orang itu lebih suka ke sesuatu yang sehat, itu sudah mulai menguat sebetulnya sampai bulan Januari 2020. Nah, ketika kami mendengar berita mengenai wabah COVID di Cina di bulan Januari tahun 2020, tren itu sangat menguat ya, bahwa orang-orang sekarang sudah berhenti membeli sesuatu yang tidak membuat mereka sehat, ya, tetapi lebih memilih produk-produk yang membuat mereka sehat. Orang mulai riset mengenai empon-empon, orang mulai riset lagi mengenai jamu ya. Dan kemudian di bulan Februari, Maret, April ketika COVID itu betul-betul sampai di Indonesia, tren ini menjadi eksponensial. Artinya yang membuat produk kesehatan saat ini ordernya banyak sekali, berlebih-lebih, dan yang membuat produk yang bukan berarti produknya tidak sehat, tapi produk yang tidak berhubungan dengan kesehatan itu drop jauh ya. Jadi kami melihat tren yang sangat eksponensial ya, dan itu menjadi satu opportunity. Jadi kita lihat bahwa tren untuk kesehatan ini konsisten sampai sekarang ya. Nah, kalau bicara mengenai masalah pariwisata, tentu saja dalam 3-6 bulan ke depan seperti yang di-sharing oleh tim Negeri Rempah juga ke saya, bahwa dalam 3-6 bulan ke depan kita akan lebih menghadapi turis domestik ya. Lalu ada tuntutan yang tinggi mengenai keamanan, kebersihan dan kesehatan dari sebuah tempat wisata. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pariwisata berkelanjutan itu akan lebih diminati ya. Jadi orang-orang selain berpikir mengenai kesehatan, orang-orang mulai berpikir juga mengenai dampak lingkungan terhadap sebuah aktivitas pariwisata, dengan melihat bahwa selama COVID ini wabah, produksi sampah menurun, lubang ozon menyempit dan sebagainya. Dan saya yakin orang-orang pengen tren itu tetap berjalan walaupun COVID-nya sudah lewat. Nah, bagaimana dengan pariwisata? Nah, pariwisata ini tentu saja mengalami pukulan yang sangat berat ya. Ada angka yang menyebutkan lebih dari 60%, 64% turun. Saya yakin angka itu hasil dari laporan kuartal pertama sampai Maret. Mungkin bulan April mungkin bisa sampai lebih dalam lagi penurunannya ya. Nah, apa opportunity yang bisa kita lihat untuk industri pariwisata Indonesia sesudah COVID-19? Nah, tadi saya cerita tentang tren kesehatan, bahwa tren produk-produk sehat itu semakin menaik di masyarakat Indonesia ya. Dan saya jadi ingat waktu saya menulis buku 100 Maknyus Bali ini ya, bukunya ini waktu itu kami nulis waktu itu bersama Pak Bondan dan Lydia Tanot, ini diterbitkan tahun 2015 ya, 100 Maknyus Bali. Di sini kami keliling ke Pulau Bali dan mensurvei proses masakan Bali. Nah, kami berbicara dengan banyak chef-chef Bali. Di Bali itu chef namanya Bailawe atau Belawe ya. Dan saya memperhatikan ada konsep yang menarik dalam konsep makanan Bali, yaitu sebetulnya konsep makanan Bali sangat memperhatikan keseimbangan ya. Jadi pertama, semua makanan Bali itu bisa dilacak ke sebuah ritual di upacara di pura.
karena setiap kali ada upacara keagamaan di Bali pasti ada makanan unsur kuliner yang terlibat di situ. Ya, disiapkan setiap upacara yang berbeda, ritual yang berbeda memiliki kuliner-kuliner yang berbeda. Dan kebetulan kami punya kesempatan untuk melihat bagaimana seorang bailawe atau seorang chef Bali ini bekerja, ya. Jadi dia datang, misalnya kalau mau ada upacara, itu bailawe itu profesi yang disewa oleh pura. Jadi kalau pura mau mengadakan upacara, maka bailawanya datang, lalu dia tanya berapa orang, 10 orang yang mau datang berapa orang gitu ya, misalnya 200 atau 300, oke. Lalu upacaranya apa? Upacaranya A gitu. Dan dari situ dia akan menentukan makanannya. Dan dia punya kru sendiri yang dia panggil untuk datang dan menyiapkan makanan. Ada yang khusus menyiapkan kelapa, ada yang khusus lawar, ada yang khusus membuat sate lilit. Nah, tugas si bailawa ini itu dia keliling dan memastikan bahwa semua proporsinya tepat. Ya, ada lawar pancawarna misalnya, lawar yang terdiri dari 5 warna, dari merah, hijau, putih, kuning, ya, dan satu lagi hijau muda. Jadi ada 5 lawar. Itu dia semua yang mengatur proporsinya. Dia semua yang sate lilit misalnya. Ada orang yang bikin sate lilit pakai tangan, lalu dia samperin, lalu dia bilang, ini sate lilitnya terlalu besar, coba dikecilin. Ya, waktu itu kita bercanda, kita bilangnya, kenapa tuh? Mungkin ini ya, mungkin nanti kegedean, nanti pelit ya, gitu ya, jumlahnya sedikit, ya, jangan banyak-banyak gitu. Dia bilang, oh enggak, bukan begitu. Karena kalau dia lilitnya, sate lilit ukurannya terlalu besar, maka waktu dipanggang jadi nggak mateng, ya. Dan itu adalah problem yang dia hindari gitu ya. Lalu dia keliling semua dan dia sendiri nggak masak, tapi dia memastikan bahwa proporsinya pas, rasanya benar, cara membuatnya benar gitu ya. Jadi kalau tukang lawar misalnya dia harus membuat lawar, lalu dia kasih ke bailawa, bailawanya cicipin, dia bilang oke, ini kurang garam atau kurang bahan tertentu ya. Nah, waktu kami ngobrol dengan bailawa dan juga dengan beberapa pemangku adat Bali, saya memperhatikan bailawa ini unik karena dia semua resep itu dia hafal, dia nggak tulis nih. Malah kita yang nulis nih, untuk membuat buku ini kita interview dia, kita tulis bahannya, tapi dia sendiri hafal. Dan saya tanya kenapa bisa hafal nggak ditulis, dan dia bilang sederhana sekali. Dia tanya saya, kalau bapak berdoa hafal apa ditulis? Saya bilang ya hafal ya, ada beberapa doa yang saya hafal. Dia bilang, nah buat saya memasak ini adalah doa, dia bilang gitu. Jadi semua resepnya, metode dan semua seperti doa. Jadi dia hafal, nggak perlu ditulis, dia bilang begitu ya. Nah ini sebuah local wisdom yang cukup luar biasa. Dan ketika saya ngobrol dengan salah seorang pemangku adat yang juga ahli masak dari Bali Utara, ada satu poin yang menarik bahwa makanan Bali ternyata secara tradisional mengenal sistem keseimbangan. Nah ini sebetulnya bukan Bali aja ya, tapi maksudnya keseimbangan itu seperti apa? Bahwa orang tidak boleh terlalu banyak makan lemak misalnya. Orang tidak boleh terlalu banyak makan daging. Dan sayur itu ada komposisinya berdasarkan warnanya. Artinya yang hijau harus dimakan dengan yang putih. Yang merah itu bersifat panas, pedas. Harus diimbangi dengan sesuatu yang bersifat warna kuning atau hijau. Jadi ada konsep balance yang dikenal dalam tradisional Bali. Ya. Dan saya yakin kalau kita ke Keraton Jogja atau kita ke Solo, ya, di mana masyarakatnya memiliki ada local wisdom makanan sehat. Nah, problemnya saat ini sebagian besar orang kalau ingat makanan sehat yang diingat adalah makanan barat, ya, misalnya salad. Ya, paling gampang lah, semua orang Indonesia kalau ngomong sehat pasti yang pertama kali muncul di kepala adalah salad. Padahal kalau kita bandingkan misalnya antara salad dengan lawar Bali, ya. Salad itu problemnya sayur sih iya, tapi problemnya adalah di dressingnya, ya. Dressingnya ini yang kebanyakan karena basis barat itu senangnya manis dan gurih ya. Dia mengandung mayones, mengandung telur yang banyak, mengandung gula yang banyak, dan akhirnya kalorinya tuh kalah di situ. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan lawar misalnya, atau lawar atau gado-gado atau pecel ya, atau karedok di Jawa Barat, itu justru bumbu kacang bisa menghasilkan atau mensuplai protein dan membuat rasa makanannya itu menjadi enak tanpa terlalu pakai gula yang terlalu banyak. Sehingga nilai gizi sepiring gado-gado sama sepiring salad itu bisa-bisa lebih sehat gado-gado ya. Nah, ini menurut saya membuat ide pada waktu itu. Kenapa enggak kita buat
konsep kalau kita sudah mengenal misalnya konsep ketofastosis atau Atkins diet, kenapa kita nggak paleo diet ya? Kenapa nggak kita buat the Bali diet? Ya, diet yang menggunakan prinsip-prinsip keseimbangan tradisional dalam kita nenek moyang kita menyiapkan makanan gitu. Nah ini menjadi ide, bahkan waktu itu ada yang punya ide yang lebih hebat lagi. Kenapa kita tidak bikin detox retreat di Bali? Dia bilang. Jadi 1 minggu tinggal di Bali, setiap hari makan makanan Bali dan diatur menurut adat ya, sehingga dalam seminggu stay 1 week and lose 5 pounds. Jadi 1 minggu di sana mungkin dicampur dengan yoga atau dicampur dengan olahraga-olahraga sehingga seminggu di Bali berat kita turun 2,5 kilo. Ya, biasanya kalau ke Bali beratnya naik, yang ini beratnya turun. Ya. Nah, konsep wisata sehat seperti itu saat ini belum banyak digarap. Ya. Nah, kalau menurut saya kita sudah punya komponennya, kita sudah punya bahan-bahannya, wisdomnya kita sudah ada. Tapi mungkin konsep wisata dengan sehat itu sebelum COVID nggak terpikirkan. Kalau kita wisata, kita pengennya makan yang enak-enak, kita pengennya pergi yang santai-santai, terus pulang-pulang beratnya nambah, ya nanti gampang diturunin lagi gitu ya. Itu sebelum COVID, tapi sesudah COVID, yang pertama kita bosen. Jadi harus ada liburan juga. Kalaupun kita akan liburan, kita nggak akan lagi hanya santai-santai, tapi kita tetap concern tentang kesehatan kita, ya. Nah, itu yang membuat ada satu opportunity untuk membangun yang ide yang saya pengen jelaskan di sini, yaitu Indonesia sebagai destinasi wisata sehat. Ya, mungkin juga disebut bahasa Inggris misalnya Indonesia Health Destination. Sekarang wisata sehat itu kalau orang dengar itu konotasinya selalu ke spa ya, itu bisa digabung. Tapi destinasi wisata sehat ini bisa lebih banyak dari sekedar spa, ya, terutama di sisi kulinernya yang belum banyak terharap, ya, sehingga ini akan menjadi solusi. Nah, bagaimana caranya kita menuju ke wisata sehat ini, ya? Nah, ini kita ada krisis sekarang yang dialami oleh karena saya background saya kuliner, maka saya fokus pada penciptaan destinasi wisata yang berhubungan dengan kuliner. Sekarang ini ada masalah besar nih di pelaku-pelaku kuliner, terutama pelaku kuliner tradisional yang legendaris, ya, misalnya bakmi Jawa Mbah Mo atau gudeg pawon di Jogja. Dulu ya sebelum COVID, mereka tuh ngandelin orang yang ngantri berjam-jam untuk makan gudeg, ya. Dan untuk nanganin orang yang datang saja mereka sudah angkat tangan gitu ya, sudah overload. Jadi mereka ini tidak kepikir untuk buka di aplikasi atau naruh makanan mereka di aplikasi, ya. Nah, tiba-tiba COVID datang, turisme drop banyak, tentu saja kita sekarang ini akan susah mengharapkan orang untuk ngantri gudeg lagi dalam waktu dekat ini. Sepertinya akan sulit, karena kita khawatir nih yang ngantri di depan kita, di belakang kita kalau kena COVID nanti gimana gitu ya. Sehingga mereka ini perlu dengan cepat dibantu, karena restoran-restoran atau warung-warung ya yang sudah buka belasan tahun bahkan ya itu terancam tutup sekarang karena mereka betul-betul kehilangan pelanggan. Mereka nggak punya aplikasi, mereka nggak bisa delivery ya, karena bagian paling enak atau value dari makan gudeg pawon itu bukan makan gudeg di rumah, tapi datang ke sana, mengantri, masuk ke dapurnya, ngelihat bagaimana nasi itu dimasak, bagaimana gudeg itu disiapkan sebelum gudegnya nyampe di piring kita. Itu value-nya. Ya kalau kita pesan ke rumah, value itu hilang. Dan kalau gudeg dia dibandingkan dengan gudeg-gudeg lain, dia akan sulit bersaing. Ya. Jadi mereka ini perlu bantuan cepat karena situasi berubah begitu cepatnya sampai mereka ini nggak bisa antisipasi. Dan salah satunya adalah membuat setiap titik-titik kuliner itu menjadi sebuah tempat wisata. Ya. Nah, sebelum ke sana, saya pengen cerita pengalaman pada saat membuat buku yang keempat, kalau nggak salah, bersama Pak Bondan dan Lydia juga, yang ini, 100 Maknyus Joglo Semar, atau Best Foods of Joglo Semar. Dalam menulis buku ini, kami keliling dari Semarang, Solo, dan Jogja untuk mereview kuliner-kuliner di sana. Tapi dalam perjalanan kami juga melihat mengenai perkembangan jamu, ya, karena jamu itu menjadi salah satu benang merah yang kami tulis di buku Joglo Semar. Waktu kita ke toko jamu di Semarang dan Solo, semua menanggapi dengan
auranya itu lemes gitu. Ya. Kenapa? Karena ya Pak, sekarang kita semakin sepi, semakin orang lebih malas makan jamu gitu ya. Kenapa malas makan jamu? Ya karena orang sekarang kalau sakit makan obat Pak gitu. Jadi kami lihat kondisi mereka itu dalam keadaan turun ya, dalam keadaan menurun. Tapi ketika kami sampai di Jogja, kami datang ke satu toko jamu yang namanya Tan Ginggang ya. Nah, waktu kita interview bapaknya, dia bilang, wah bisnis saya lagi rame Pak. Itu kita sekarang bagus sekali dibandingin dulu, bahkan melonjak pengunjungnya. Gitu. Nah kita heran, kok bisa gitu? Nah, gimana caranya? Ternyata Tan Ginggang ini, kalau yang lain-lain fokus pada jual obat dalam tanda kutip ya, jadi jual sesuatu untuk mengobati penyakit, Tan Ginggang fokus pada Tan Ginggang itu fokus pada menjadikan tempatnya menjadi kafe jamu. Gitu. Saya nggak mau bikin toko jamu Pak, saya mau bikin kafe jamu. Akibatnya tempatnya dibikin bagus, dia bikin kursi-kursi seperti di kafe gitu ya, sehingga orang bule-bule itu pada datang ke situ bisa nyobain. Kalau biasa kita pesennya cappuccino atau espresso, kali ini pesennya jamu sehat lelaki deh ya, atau jamu kunyit asam ya, diterjemahkan ke bahasa Inggris sehingga orang-orang bisa mesen, bisa minum, nyobain dan bisa melihat khasiatnya apa aja. Nah bukan cuma di situ, rupanya si pemiliknya Tan Ginggang juga membuat dapurnya sebagai tempat wisata ya. Jadi kita bisa lihat ke dapurnya, kita bisa lihat proses pembuatan jamu tersebut ya. Kita bisa lihat misalnya bagaimana kencur itu dikupas. Rupanya kencur itu nggak bisa dikupas seperti kita ngupas jahe, tapi harus direndam air dulu. Nah itu kita bisa praktek mengupas kencur. Kencurnya udah direndam air gitu ya, terus kita ambil lalu kita gini, kulitnya kita buang dengan tangan dengan cara digosok-gosok. Ada juga praktek menghaluskan jamu. Jadi ulekan untuk menghaluskan jamu itu beda dengan ulekan untuk sambal karena bentuknya panjang dan ulekannya lonjong seperti guling ya. Nah, itu mirip dengan cara menggiling cabai di Payakumbuh. Nah, kita bisa praktek tuh, bahannya taruh situ, lalu turis-turis itu pada ikut ngegiling gitu ya. Dan kemudian sampai proses pemasakannya, bahwa jamu itu dimasak pakai kayu bakar karena dia tidak bisa dengan suhu yang terlalu tinggi. Nah itu kita bisa lihat pancinya, kita bisa buka, kita bisa foto-foto ya. Anglo kan ada asapnya keluar gitu ya, terus ada cahaya masuk dari jendela. Oh di foto tuh keren banget ya. Dan rupanya Tan Ginggang mengubah toko jamunya menjadi objek wisata, dan itu yang dilakukan oleh dia sehingga dia bisa maju sementara yang lainnya turun, yang lain mengandalkan jual obat gitu ya. Nah ini membuka mata kita pada waktu itu. Iya juga ya, bahwa tempat-tempat ini sebetulnya masing-masing punya nilai kesehatan atau punya nilai tambah kesehatan, tapi tentu saja harus dirubah. Jamunya yang dijual tetap sama, sehat lelaki, kunyit asam dan sebagainya, tapi dengan merubah tempat itu bisa merubah nasib dan menaikkan turisme lokal atau kegiatan pariwisata di tempat tersebut gitu. Dan menurut saya ini satu ide yang bagus ya. Nah, ketika orang-orang sesudah COVID akan concern terhadap kesehatan, maka ada opportunity kita untuk membuat sebuah atau sebanyak-banyaknya destinasi wisata sehat di Indonesia ya. Nah, untuk membuat destinasi wisata sehat ada 3 hal ya yang saya presentasikan. Namanya Tricipta. Artinya ada 3 yang harus kita ciptakan untuk membuat sebuah destinasi sehat. Ya, yang pertama adalah cipta kondisi, yang kedua adalah cipta lokasi, yang ketiga adalah cipta destinasi. Ya, nah, ini langkah-langkah untuk membuat sebuah destinasi wisata sehat. Tricipta, ya, cipta kondisi, cipta lokasi, dan cipta destinasi. Cipta kondisi itu apa? Tempat ini unik karena tempat wisata sehat itu sebetulnya tempatnya sudah ada. Mbah Mo itu udah jualan dari tahun 1940 ya. Jadi tempatnya sudah ada, tapi tempat dia harus dirubah. Ya, kalau saya misalnya sebagai seorang yang gila kuliner gitu ya, saya mau ya, Mbah Mo-nya buka jam 6, saya udah datang jam 4. Saya lihat bagaimana cara dia prepare, bagaimana dia cuci gelas, bagaimana cara dia melakukan segala sesuatu sambil ngobrol-ngobrol, itu saya mau. Tapi untuk itu dirubah menjadi satu kegiatan wisata, maka perlu ada infrastruktur yang disiapkan seperti Tan Ginggang itu ya. Jadi tentu saja kebersihan tempatnya harus diperhatikan ya.
Yang kedua adalah kesehatan. Jadi jangan ada cukup nggak akses untuk orang yang mau lihat. Kalau orang mau lihat ini satu grup perlu berapa orang gitu, ya. Dan tentu saja yang ketiga adalah aspek keamanan. Jadi keamanannya harus dijaga, jangan sampai orang luar bisa masuk, lalu ada tas yang ditaruh hilang dan sebagainya. Tapi tempat-tempat kuliner ini, contohnya misalnya sentra pembuatan ketan apun misalnya di Cirebon, atau pabrik kue Nyonya Ju di Pekalongan misalnya, ya. Lalu apalagi yang tadinya tuh dia ya bikin aja gitu ya, tapi sekarang ordernya drop, kita harus buat tempat ini menjadi sebuah tempat wisata, dan itu sering dilakukan oleh Jalan Sutra pada saat kami mengadakan tur kuliner, ya. Nah, cuman kan itu kan artinya kita mampir ke dapur orang, ya. Dapurnya itu harus dipersiapkan. Itu yang disebut cipta kondisi. Dapurnya sudah ada, kegiatannya sudah ada. Bagaimana cara membuat dapur ini supaya menarik untuk dilihat gitu. Dan tentu saja sudut-sudut yang cakep untuk foto-foto selfie misalnya, ya. Kami pernah di tempat pembuatan dodol di Jenang Kudus itu ada satu museum itu bagus, kita bisa pegang tongkatnya dan wajannya, pura-puranya kita yang ngaduk dodol. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya nggak mahal untuk disiapkan dan bisa tanpa mengganggu proses yang berjalan, ya. Dan tentu saja akhirnya semua dari grup tour yang datang pasti akan nyicipin bakmi Jawanya atau mencicipin makanan apapun juga yang akan dibuat. Tapi tempatnya harus kondisinya yang diciptakan. Tempatnya udah ada, tinggal kondisinya aja dijaga bersih, dijaga kaidah kesehatan, dan juga keamanannya dijaga, ya. Yang pertama adalah cipta kondisi. Yang kedua, cipta lokasi. Maksudnya begini, kalau kita ngelihat misalnya di Salatiga, ya, itu ada satu namanya sambal tumpang Mbah Rakinem. Ya, sambal tumpang Mbah Rakinem ini bukanya setengah 7 pagi dan jam 8 sudah habis. Dia membuat masakan yang namanya sambal tumpang khas Salatiga, dibuat dari tempe semangit, ya. Itu dapurnya itu dapur kuno gitu loh, yang pakai kayu, ya. Rumahnya juga rumah Jawa kuno gitu. Dan semangit itu apa? Semangit itu kan tempe yang diproses lagi, difermentasikan lagi menjadi berbau gitu, ya. Akibatnya jadi semangit itu, ya. Nah, katanya tempe yang dibusukan, ya, tapi sebetulnya tempe juga kan kedelai yang busuk gitu. Jadi ini udah busuk, dibusukin lagi, ya. Nah, tapi Mbah Rakinem ini punya dapur yang menarik dan dia bikin setiap hari, ya. Nah, prosesnya sudah ada, tapi kita nggak bisa, balik lagi, kita nggak bisa mengharapkan orang umum akan datang ke situ untuk nyicipin, ya. Tapi apa yang harus kita buat? Kita harus bisa buat itu menarik, ya. Kita harus lihat, kita harus ceritakan apa local wisdomnya. Ternyata yang namanya busukin tempe itu bukan karena tempenya dibiarin gitu aja terus busuk, enggak, ya. Jadi pembuatan tempe semangit adalah tempenya dibungkus pakai daun pisang 3 lapis atau 4 lapis karena itu membutuhkan oksigen yang banyak, ya. Lalu kemudian dibiarkan hanya kalau nggak salah 4 hari atau 7 hari. Sesudah itu dia akan asem, nggak bisa dimasak lagi, ya. Nah, proses-proses seperti itu plus local wisdomnya, ya, itu perlu didokumentasikan, didisplay dengan cantik sehingga orang bisa tahu, oh ini toh. Nah, lebih hebat lagi kalau kita bisa jelaskan manfaat kesehatannya, bahwa tempe itu mengandung provitamin B12 atau vitamin B12. Kalau tempe menggunakan daun pisang, dia mengandung vitamin B12. Kalau dia nggak menggunakan daun pisang, dia hanya muncul provitamin B12. Sehingga tempe yang dibuat dengan daun pisang itu selalu lebih sehat, ya. Nah, hal seperti ini, apa aja manfaatnya tempe? Apa aja manfaatnya tempe semangit? Dia mengandung bakteri yang bisa mengolah protein menjadi amonia, sehingga membuat rasanya tuh unik, ya. Itu kan bisa bisa juga mengandung bahan-bahan yang baik untuk kesehatan, ya. Nah, pengetahuan mengenai tempe, bagaimana dia dibuat, bagaimana dia diragikan, itu jenis raginya apa, dan apa manfaatnya terhadap kesehatan tubuh kita, itu harus kita tambahkan, ya, di warung Mbah Rakinem ini, sehingga orang ke sana bukan cuma makan, tapi dia bisa tahu apa yang dia makan dan dia bisa punya knowledge yang lebih. Dan yang paling penting, sesudah dia makan itu dia merasa lebih sehat. Wah, gue merasa badannya lebih enakan nih. Dia bisa beli tempe-tempe itu untuk dibawa pulang misalnya sebagai souvenir, ya. Jadi yang disebut kalau cipta kondisi itu fokus sama infrastrukturnya, ya.
Kalau cipta lokasi ini kita harus membuat sesuatu dari yang sudah ada gitu ya. Local wisdomnya harus dicari. Proses memasaknya misalnya kenapa disebut sambal tumpang itu karena masaknya itu pancinya tinggi terus ditumpangin gitu. Yang paling keras di paling bawah dan yang paling empuk di bagian atas. Itu sebabnya namanya tumpang. Harus menggunakan bawang putih yang banyak sekali karena bawang putih itu desinfektan. Jadi dia mematikan mikroorganisme yang tidak baik bagi tubuh kita. Dan itu harus dijelasin ya. Kita dapat cerita-cerita itu dengan ngobrol. Tapi kalau dia di display, kalau dia dikasih tahu, maka orang-orang akan tertarik untuk melihat, tertarik untuk mencicipi, dan tertarik melihat prosesnya. Jadi kalau dulu dapur-dapur makanan ya seperti Makmo atau gudeg pawon di Jogja. Kalau dulu yang dijual adalah makanannya, ya. Sekarang sesudah zaman Covid ini, maka nggak cuma makanannya yang bisa dijual. Yang bisa dijual adalah prosesnya, wisdomnya, tempatnya. Bagaimana dia menanak nasi dengan di gudeg pawon misalnya, bagaimana dia menanak nasi dengan dengan bambu yang bentuknya kerucut seperti itu. Dan bagaimana cara seperti itu ternyata lebih sehat dari rice cooker misalnya karena airnya turun ke bawah ya kan dengan uap, sementara kalau rice cooker airnya tetap di situ sehingga menyebabkan kadar karbohidratnya lebih tinggi, glycemic indexnya lebih tinggi dari rice cooker dibandingkan dengan cara tradisional ya. Dan itu menarik untuk orang ketahui, siapa tahu dia bisa jual juga alat-alatnya di situ gitu. Jadi dan ini perlu menciptakan lokasi, jadi sebuah lokasi wisata dengan cara menambahkan informasi prosesnya ya. Bahkan kalau perlu bagaimana cara dia mendapatkan bahan-bahannya karena itu hubungannya ke sustainability. Di Padang misalnya menjadi atraksi beruk yang bisa milihin kelapa, bahwa di Padang itu ada di Payakumbuh. Kalau orang nyari kelapa itu dia pakai monyetnya disuruh milihin kelapa. Waktu itu tur Jalan Sutra ke sana kita nggak lihat tuh bapaknya datang terus monyetnya naik ke pohon kelapa terus monyetnya milihin kelapa yang udah bagus dicopot, yang nggak bagus itu sama dia ditinggal, dia turun ke bawah. Kita tepuk tangan lihat itu. Nah itu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kami memang punya resource-nya. Tapi kalau orang umum mau datang harusnya itu menarik juga. Di Bali ada satu restoran di Ubud saya lupa namanya, tapi dia punya taman Pulau Kelapa. Dia punya taman ya yang cukup luas dan semua masakan yang dibuat di restoran itu bahannya diambil dari taman tersebut. Jadi kalau selada tinggal petik, ini semuanya itu is very sustainable gitu. Di taman semua bahan yang dipakai untuk masak mereka grow sendiri di restoran tersebut. Nah itu bisa jadi satu alternatif ya. Kalau value itu dinaikkan, maka orang akan bayar cukup mahal untuk datang dan itu akan menjadi value yang besar untuk tempat tersebut ya. Salah satu contohnya misalnya di Jogja ada yang namanya Bumi Langit Institute. Waktu itu Presiden Obama ke sana. Mereka sebetulnya melakukan permaculture dan mereka memasak dengan bahan-bahan yang diproduksi oleh mereka sendiri gitu ya. Tapi karena mereka buat joglo yang rumah yang bagus dan ciri khasnya itu adalah orang harus buka sepatu sebelum masuk ke tempat makannya, itu luar biasa kalau menurut saya. Turis-turis asing pada datang ke situ dan saya yakin orang-orang domestik ya, kalau sebelum COVID kesadaran kesehatan kita masih kurang, sesudah COVID ini pasti banyak orang yang punya kesadaran kesehatan yang tinggi. Ketika dia sedang dalam wabah COVID, dia nggak bisa beli cabai, akhirnya dia nanam cabai sendiri di rumah, permaculture gitu. Nah sesudah COVID ini lewat, itu akan ada semacam trauma ya, kalau boleh dibilang trauma, tapi bagaimana kalau ini terjadi lagi gitu ya. Oke, saya mau ke Jogja belajar bagaimana cara nanam hidroponik misalnya atau nanam permaculture, nanam bahan-bahan makanan di kebun sendiri. Tolong dong caranya bagaimana. Nah, Bumi Langit Institute sudah melakukan hal itu. Kalau dulu yang tertarik rata-rata wisatawan asing, yang sekarang ini orang Indonesia bakal tertarik ke seperti itu karena kita sudah mengalami betapa susahnya terjebak di rumah, nggak bisa belanja, dan di kebun kita adanya cuma rumput teki gitu ya. Nah itu menjadi ide yang kemudian bisa dipelajari. Nah itu lokasinya perlu diciptakan itu. Lokasi-lokasi itu perlu diciptakan, bagaimana prosesnya, wisdomnya apa, dan mencari bahannya juga bagaimana supaya lokasinya tercipta sebagai destinasi wisata sehat ya. Nah ceritanya mesti diceritain, didisplay dengan baik dan bagus supaya
orang-orang bisa tahu. Jadi cipta kondisi, cipta lokasi. Yang ketiga adalah cipta destinasi. Ya. Maksudnya apa cipta destinasi ini? Kalau buat saya, destinasi wisata itu baru jadi kalau kita bisa beli tiket booking langsung ke sana gitu. Ya. Jadi kalau tempat wisata yang indah, air terjun, gunung-gunung, kesananya gimana caranya? Mesti naik mobil, lalu sambung speedboat, lalu sambung motor, lalu sambung hiking. Kalau menurut saya itu destinasi wisata yang belum jadi, karena orang nggak bisa ke sana gitu. Tapi 3 hari 2 malam di Pulau Hainan misalnya, itu adalah destinasi wisata yang sudah jadi. Jadi udah tinggal klik, kita bisa pesen gitu, kita bisa berangkat. Ya. Nah, ini yang masih kurang ya. Dan untuk cipta destinasi, kita bicara mengenai paket wisata otomatis ya. Nah, sesudah COVID ini, saya juga ngobrol dengan teman yang praktisi di bidang pariwisata. Ada 2 tren yang kelihatannya akan mengakar nih ya. Yang pertama itu adalah small intimate groups. Jadi kelompok kecil yang lebih intim. Maksudnya gini, kalau sebelum COVID, kalau ada 3 hari 2 malam ke Hainan charter 1 pesawat, harganya murah, 2,5 juta per orang, saya pergi. Ya, saya 1 pesawat dengan 200 orang yang saya nggak kenal gitu kan. Sampai sana dibagi dalam 5 bus, 1 bus isinya 40 orang yang orang nggak kenal. Ya, itu sebelum COVID. Sesudah COVID, saya akan mikir 1000 kali sebelum saya naik pesawat semua orang yang saya nggak kenal. Tapi saya di rumah juga bosan. Jadi pasti saya akan cari cara untuk jalan-jalan di luar. Tapi mungkin saya nggak mau sama orang yang nggak saya kenal. Saya sendiri keluarga 4 orang, anak 2. Saya ajak kakak saya yang anaknya 2 juga mungkin, kakak ipar saya. Lalu saya ajak adik saya yang suami istri. Sehingga kita akan pergi 10 orang. Kalau yang pergi itu saya kenal, saya tahu dia baru dari mana dan saya tahu dia nggak pernah kena COVID ya mungkin itu bisa jalan gitu. Dan sehingga small intimate group 10-15 orang. Satu keluarga pergi bareng-bareng itu rata-rata sekitar segitulah, 10-15 orang. 30 orang jarang, udah mulai kebanyakan ya. Jadi grup kecil seperti itu akan rela membayar lebih mahal untuk berwisata di Indonesia domestik. Karena ingat, orang-orang ini tadinya ke Singapura, tadinya ke Yunani ya, tadinya ke London misalnya ya. Nah sekarang dia nggak bisa ke Yunani. Gimana caranya? Ya ada juga Yunani di Solo. Yunani itu di Solo yang jual bakmi toprak ya. Cuman saat ini cuman tenda doang jual bakmi toprak. Padahal waktu saya makan bakmi toprak itu satu-satunya bakmi yang dihidangkan pakai tempe, itu menarik ya. Tadinya dihidangkan di acara-acara ketoprak katanya. Makanya bakmi toprak gitu. Dan terus saya makan daging sapinya kok warnanya merah banget gitu. Walaupun saya kaget kenapa merah ya. Ternyata itu proses pengawetan dengan garam yang namanya bleng gitu ya. Kayak apa sih garam bleng itu bentuknya? Bagaimana cara nambangnya sih? Dia digali di tanah atau dapat dari mana gitu? Nah, bagaimana cara dia dilumurin dan sebagainya? Itu kalau orang nggak bisa ke Yunani, dia bisa Yunani ya, dia bisa ke Yunani Solo. Ya mungkin makanya nggak di Yunaninya yang dihidangkan bakmi toprak yang masak Yunani, tapi mungkin makanya di Mangkunegaran misalnya ya. Keraton Mangkunegaran tuh punya dining hall yang luar biasa bagus, itu bisa disewa ya. Jadi orang yang small groups akan rela bayar lebih banyak untuk destinasi-destinasi wisata yang menarik dan knowledgeable ya di domestik, karena mereka untuk sementara nggak bisa keluar negeri. Tapi semuanya harus semuanya harus bagus, toilet harus bersih ya, higienis harus terjaga, jangan sampai makan terus sakit perut gitu. Itu tantangannya, tapi potensinya akan banyak grup-grup kecil seperti ini gitu, saudara-saudara yang pergi barengan dengan kelompok kecil tapi rela membayar lebih mahal untuk bisa berwisata dengan aman dan tentu saja temanya tetap kesehatan atau bisa menjadi wisata sehat ya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan small groups? Maksud saya itu kan yang small group dan intimate. Bagaimana dengan orang-orang yang lain? Nah, ini kan yang grup pertama itu value-nya tinggi. Bagaimana yang value-nya rendah, yang orang yang nggak punya duit bayar terlalu banyak untuk satu paket wisata? Saya terkesan sekali waktu saya ke Vietnam, Ho Chi Minh City, karena waktu itu saya kerja dan saya extend 2 hari ya, dan kita nggak perlu ikut grup tour yang banyak, tapi akan ada daily tour yang bisa di booking, itu murah gitu. Jadi sebagai contoh ya,
Kalau di Jogja kita bisa bikin gudeg, misalnya gudeg Yujum. Kita bisa booking satu tour yang kita masuk ke dapur Yujum jam 3 pagi untuk melihat bagaimana cara dia prepare gudegnya, ya. Atau kita bisa ke daerah Bantul, ada satu namanya Budullah, itu menjual gudeg manggar. Jadi gudeg yang bahannya bukan dari nangka tapi dari bunga kelapa. Nah, kita bisa book tour gudeg manggar, kita datang jam 5 pagi, kita lihat bagaimana cara dia memproses manggar tersebut. Manggar itu ternyata lebih keras dari nangka, jadi cookingnya sangat lama. Bagaimana sih bentuknya manggarnya, bagaimana cara dia motongnya dan sebagainya, ya itu kita bisa bikin, tapi tour yang bisa di book gitu. Karena kalau pesan makanan itu kita lewat online, pesan tiket kita lewat online, tapi paket wisata masih jarang orang yang pesan online, ya. City tour yang 3-4 jam dulu mungkin orang nggak kepikir untuk bayar sesuatu seperti itu, tapi sekarang beda lagi. Sesudah zaman COVID ini, orang butuh wisata yang mungkin nggak jauh-jauh gitu. Kalau saya punya anak kecil misalnya, saya agak khawatir kalau bawa dia jauh-jauh. Kalau ada yang day tour ke Pelabuhan Sunda Kelapa misalnya Jakarta, mulai jam 10 sampai jam 2 siang atau jam 3 siang plus makan, mungkin kita kepikir akan milih, ya. Karena tadinya kita bisa lakukan sendiri, sekarang nggak bisa gitu. Nah, ini yang perlu diajarkan juga, ya. Jadi misalnya Mbah Mo itu kita bisa klik tour, misalnya datang jam 4 sore untuk melihat dia preparationnya, ya. Atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kuliner seperti pembuatan gula merah, atau di Semarang ada satu jalan yang bikin kulit lumpia, jadi dia adalah sentra produksi kulit lumpia, ya. Jadi dia bisa bikin kulit lumpia, di situ kita bisa lihat prosesnya, kita bisa book untuk lihat, kita bisa cicipin, ada activity-nya gitu, ya. Dan itu menjadi satu alternatif wisata, paket-paket yang bisa dipesan. Sehingga kalau saya budgetnya nggak cukup untuk pergi 15-16 orang, saya cuma pergi sekeluarga terus sampai di Jogja misalnya, atau di Semarang gitu, ya, terus saya mau ngapain gitu kan. Nah, saya bisa lihat di internet tuh, oh ada paket ini nih, cara membuat lumpia. Dan ini satu juga kelas-kelas memasak itu juga bisa dibangkitkan juga. Misalnya lumpia Mbak Lin, bikin cara memasak lumpia atau menggulung lumpia misalnya, activity itu bisa di book. Sehingga pada saat saya ke Semarang, saya bisa book tour itu untuk ke sana, lihat dapurnya, dan kita coba-coba masak lumpia bikinan kita sendiri, bisa kita makan, ya. Di Cirebon sudah ada yang mirip seperti itu, Pak Katura yang membuat workshop untuk membuat batik, habis itu batiknya dikirim ke hotel. Nah, hal-hal seperti itu akan sangat menarik, ya. Tapi harus ada di internet, harus ada di online aplikasi yang saya bisa pesan, dan itu ada setiap hari gitu. Itu untuk meng-capture market yang low value, yang kelompok-kelompok kecil, karena nggak mungkin lagi memasukkan mereka ke dalam satu bus gede terus keliling-keliling, itu udah nggak mungkin lagi. Jadi mau nggak mau kita harus melayani individual group, bahkan individual person. Kalau ada 2 orang, ya 2 orang yang gulung lumpia gitu. Nah, cara pesennya dari mana? Harus lewat aplikasi supaya transparan, jelas, dan itu worldwide bisa dilihat gitu kan. Nah, turis-turis asing kalau suatu saat mereka datang lagi, itu juga akan tertarik dengan paket-paket seperti itu, ya. Jadi kalau menurut saya, balik lagi tadi, cipta kondisi, ya, tricipta, yaitu cipta kondisi, cipta lokasi, yang terakhir cipta destinasi. Cipta destinasi ini at your fingertips, harus bisa dipesan, dibayar, dan diikutin gitu, ya. Itu baru jadi itu. Kalau cuma ada doang tapi kita nggak tahu mesennya kemana, ditelepon orang yang angkat, menurut saya itu belum jadi. Kalau sudah bisa dipesan, baru jadi. Dan Vietnam dan negara lain sudah mulai. Sesudah COVID, orang Indonesia akan traveling dengan cara yang berbeda, ya. Kita punya kesadaran mengenai kesehatan juga akan jauh berbeda, karena wabah ini membuat semua orang itu trauma, menyadarkan kita. Karena sebelumnya itu orang-orang Indonesia punya satu mentalitas bahwa ya semuanya juga akan baik-baik saja, semuanya aman-aman saja gitu kan. Ya, dan kalau ada sesuatu yang tidak aman, kita sudah biasa dimanjakan, artinya pemerintah dan siapapun juga akan berusaha membuat supaya rakyatnya aman. Nah, kali ini kita diingatkan lagi bahwa yang namanya bumi ini bukan punya kita dan bisa saja terjadi bencana gitu. Nah, kesadaran yang baru ini perlu dimanfaatkan supaya kita tetap bisa kompetitif setelah COVID, dan kita bisa mengubah COVID ini menjadi satu opportunity,
ya. Kalau orang Indonesia lebih sadar akan kesehatan, lebih banyak memilih makanan sehat, lebih banyak pergi ke destinasi-destinasi sehat, maka kesehatan kita akan membaik, ya. Dan itu yang dicari oleh semua orang gitu. Dan kita akan gandrung makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang sehat akan lebih banyak dipilih, paket-paket wisata sehat akan lebih banyak dipilih, dan itu bagus untuk bangsa kita secara keseluruhan kalau menurut saya, ya. Jadi ini tetap sebagai satu opportunity. Behavior yang berbeda ini bisa kita tangkap dengan membuat Indonesia sebagai destinasi wisata sehat, ya. Stay 5 days and lose 5 pounds. Kita berangkat dalam kondisi badan kurang enak, pulang-pulang seger, ya. Dan ini menurut saya akan menjadi tren yang baru sesudah COVID ini. Bagaimana kita mengubah destinasi wisata yang ada, menambahkan unsur-unsur kesehatan di situ supaya orang-orang tertarik untuk datang, ya. Dan ini akan menjadi opportunity yang baru untuk kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Saya Hari Nazarudin, mohon undur diri. Terima kasih. Dari beberapa pandangan dari para narasumber tadi, kita melihat bahwa memang banyak hal yang harus diperhatikan di pasca COVID-19, terutama dari sisi manusianya. Bagaimana manusia melihat new normal, bagaimana manusia akan memperlakukan perubahan-perubahan yang terjadi ini, dan ini harus menjadikan sebuah semacam patokan bagi para pelaku industri pariwisata untuk mengembangkan pariwisata pasca COVID-19. Yang saya sendiri juga meyakini pasti nanti akan terjadi sebuah letupan yang cukup besar, ya. Artinya potensi dari pariwisata pasca COVID-19 ini juga tidak akan kecil, besar sekali, karena memang Indonesia adalah destinasi yang sangat luar biasa bagi wisata dunia. Tinggal sekarang bagaimana pelaku industri pariwisatanya merespon kondisi yang ada. Nah, kita nampaknya perlu melakukan sebuah review dari beberapa pembicara yang tadi telah menyampaikan gagasan-gagasannya, dan sebagai review akhir nanti akan dibawakan oleh seorang antropolog, juga dosen dari Universitas Bina Nusantara. Kami persilakan Mbak Dewi Kumorantih. Terima kasih untuk Bapak Jajang Gunawijaya, Bapak Guna Beding, Bapak Hari Nazarudin, dan Bapak Taufik Razen yang telah memaparkan gagasan dan masukan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis budaya bahari pasca COVID-19. Diskusi kita kali ini beranjak dari beberapa hal, yaitu lesunya sektor pariwisata sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Baik, saya akan mencoba merangkum pokok-pokok pemikiran para pemerasaran yang sudah saya catat sebagai berikut. Bapak Jajang Gunawijaya secara garis besar memaparkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor, tidak terkecuali sektor pariwisata. Pandemi ini memukul pelaku industri seperti perusahaan penyedia layanan perjalanan wisata, perhotelan, restoran, atraksi wisata, bisnis event, dan lain sebagainya. Omset yang menurun, pembatalan events, penundaan perjalanan, sampai dengan pemutusan hubungan kerja karyawan dan gulung tikarnya pengusaha kecil di bidang pariwisata itu terjadi. Nah, meski diperkirakan bulan Juli hingga Desember 2020 pandemi COVID mulai mereda, beliau menengarai sektor industri ini masih akan mengalami kesulitan untuk bangkit. Secara teoritis, kondisi mendekati normal baru mulai akan terjadi pada tahun 2021. Namun itu bukan berarti tanpa ada penyesuaian, ya. Di antaranya kondisi ekonomi global membuat wisatawan juga harus berpikir ulang untuk melakukan perjalanan karena ya pasti ada keterbatasan dana. Kemudian masih ada juga kekhawatiran bahwa
bahwa destinasi-destinasi wisata belum sepenuhnya aman dari bahaya COVID. Nah, jadi tahun 2021 nampaknya akan menjadi masa persiapan untuk memapankan sektor pariwisata yang baru benar-benar bisa pulih pada 2022. Dengan catatan, perlu adanya upaya untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa Indonesia aman dari COVID dan protokol kesehatan betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Hari Nazarudin memiliki perspektif yang menarik dalam melihat peluang pariwisata pasca pandemi. Meskipun diperkirakan dunia pariwisata akan mengalami kenaikan, bukan berarti kenaikan itu dapat dirasakan dalam tempo yang singkat. Tetapi inilah yang menarik untuk kita telaah lebih lanjut. Merebaknya COVID sejak awal tahun 2020 ini telah memunculkan satu mekanisme adaptasi pada masyarakat, bukan hanya di Indonesia, tetapi dalam skala global. Pak Hari Nazarudin kemudian mengingatkan kita bahwa sejak pertengahan 2019 yang lalu mulai terjadi peningkatan kepedulian terhadap kesehatan. Nah, munculnya pemberitaan tentang buruknya udara Jakarta, tingginya tingkat polusi di Jakarta misalnya, itu kemudian memicu minat masyarakat pada produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan. Itu menunjukkan tren kenaikan. Salah satu contohnya adalah produk masker. Begitu kondisi lingkungan berubah, terlepas dari apapun penyebabnya, bahkan ketika penyebabnya itu adalah ulah manusia itu sendiri, mau tidak mau manusialah yang harus beradaptasi. Nah, ketika wabah COVID mulai merebak di bulan Maret-April, tren terhadap kesehatan dan produk sehat mengalami kenaikan yang eksponensial. Pak Hari Nazarudin menengarai bahwa meskipun COVID-19 sudah berlalu, tren ini masih akan tetap berlanjut karena ingatan masyarakat tentang COVID-19 masih bertahan lama. Nah, peluang inilah yang hendak digarisbawahi. Dalam konteks pariwisata, tema wisata kesehatan itu dapat menjadi sebuah terobosan mengingat Indonesia sebetulnya memiliki modal budaya yang cukup besar. Berangkat dari kearifan lokal berbasis tradisi, kuliner Indonesia menjadi salah satu yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dengan mengedepankan manfaat kesehatannya. Sementara ini, kuliner Barat itu sering sekali, kerap sekali dijadikan rujukan ketika kita berbicara tentang kuliner sehat. Padahal konsep wisata sehat dengan fokus pada keterkaitan antara makanan dengan kebudayaan masyarakat lokal yang membentuk tradisi makan, itu semua bisa diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Bali misalnya, itu menjadi salah satu contoh bagaimana penerapan wisata sehat dengan penekanan pada keseimbangan hidup melalui pola konsumsi makanan. Ini pun bisa diikuti dengan pengembangan tempat-tempat yang tempat-tempat atau kegiatan yang merupakan bagian dari proses menuju keseimbangan hidup tersebut. Jadi pasca COVID-19 ini, Bapak Hari Nazarudin menengarai pasar potensial pariwisata boleh jadi kemungkinan besar adalah wisatawan domestik yang mencari nilai tambah ketika berwisata ke luar negeri itu masih dirasa belum sepenuhnya kondusif. Jadi tidak tertutup kemungkinan pariwisata mengalami booming pasca COVID sesuai tren tema kesehatan. Nah, Bapak Taufik Raza menyampaikan pemikiran yang tidak kalah menarik melalui konsepsi samudra rasa yang dicetuskannya dalam respon pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Konsepsi samudra rasa ini mengedepankan perolehan makna dan pengetahuan dari berbagai pengalaman perjalanan yang tentunya selaras dengan pergeseran paradigma kepariwisataan sebagai keseluruhan kegiatan pariwisata yang bersifat multidimensional, multidisiplin dalam berbagai aspek kehidupan ya, baik dalam tataran makro maupun mikro. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hari Nazarudin dan Bapak Taufik Razan memberikan gambaran kepada kita bahwa masyarakat sebenarnya memiliki satu mekanisme adaptasi yang bersifat alamiah. Pandemi memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru. Di sini jelas memperlihatkan bahwa pengembangan sektor pariwisata pasca COVID juga harus mempertimbangkan proses adaptasi kultural yang terjadi dalam tingkatan yang berbeda-beda dan berjenjang. Karena masyarakat itu kan dibangun melalui interaksi sosial satu sama lain di berbagai lini dan membentuk dinamika
sosial yang sangat kompleks. Nah, dalam skala temporal ya, adaptasi kultural itu berlangsung dalam sebuah sistem yang memungkinkan pewarisan. Dalam sistem ini, manusia sebagai individu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, informasi melalui interaksinya dengan individu yang lainnya dalam sebuah jejaring sosial. Nah, dalam skala spasial, adaptasi kultural ini juga berkaitan erat dengan lingkungan yang melekat dengan komunitas manusia yang hidup dalam ruang tersebut. Faktor geografis dan iklim misalnya dapat memunculkan karakteristik masyarakat yang senantiasa harus beradaptasi dengan kondisi alam. Nah, dalam skala sosial, manusia beradaptasi dalam kehidupan sosial dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari organisasi sosial yang bervariasi, mulai dari keluarga, RT, RW, kemudian desa, paguyuban, kelompok etnis, sampai negara. Dalam jejaring sosial, organisasi-organisasi ini juga memiliki struktur dan norma pola interaksinya masing-masing. Melalui kelompok-kelompok sosial ini, manusia mampu secara kolektif menciptakan pengetahuan dan strategi-strategi perilaku yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai problematika adaptasi, ya seperti produksi pangan, pengelolaan sumber daya alam, sampai kondisi pandemi yang saat ini kita rasakan. Dalam skala politis, adaptasi manusia bagaimanapun juga dipengaruhi oleh aktivitas keseharian yang diatur oleh serangkaian institusi formal maupun informal yang berdampak pada pengambilan keputusan di setiap saat. Dalam hal ini, negara sebagai pemangku kebijakan berperan besar dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang memungkinkan pertumbuhan sektor pariwisata. Dalam pandangan Bapak Taufik Razen, langkah strategis ini meliputi rasa yang terkait dengan tema, narasi, pola-pola perjalanan, dan yang kedua adalah karsa yang berkenaan dengan kebijakan, kerjasama, dan pembangunan infrastruktur. Nah, dikala pertumbuhan ekonomi mengalami stagnansi akibat COVID ini, masyarakat yang sudah mulai beradaptasi dengan gaya hidup yang memedulikan kesehatan dapat berpotensi untuk menciptakan peluang-peluang baru di sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata pasca pandemi yang didasari atas pergeseran paradigma tadi dan kesadaran untuk berpengetahuan secara berkelanjutan dengan sendirinya berproses melalui satu mekanisme adaptasi baru dalam segala lini ya, dalam skala temporal, spasial, sosial, dan politis. Nah, kemudian catatan kritis yang dikemukakan oleh Bapak Bona Beding menanggapi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis budaya bahari pasca pandemi juga sangat menarik untuk kita telah lebih lanjut. Poin penting yang digarisbawahi ini justru kembali kepada isu mendasar tentang budaya bahari. Nah, di manakah posisi budaya bahari terhadap industri pariwisata? Termasuk sejauh mana masyarakat bahari sebagai bagian dari pemangku kepentingan dalam industri pariwisata ini memiliki keterlibatan di dalamnya. Pertanyaan menggelitik yang patut kita kaji lebih lanjut adalah apakah budaya bahari ini sudah menjadi ikon dalam industri pariwisata Indonesia atau sebaliknya, industri pariwisata yang menimbang perlu menjadikan budaya bahari sebagai ikon? Itu adalah pertanyaan dari Bapak Bona Beding ya. Nah, terlepas bahwa upaya pengembangan pariwisata berbasis budaya bahari ini sendiri merupakan sebuah langkah maju dalam konteks pembangunan, Bapak Bona Beding memperingatkan bahwa pariwisata juga dapat menjadi pisau bermata dua bagi masyarakat tradisi. Konsepsi pariwisata yang dilahirkan di Barat yang saat ini menjadi parameter global tidak bisa dilepaskan dari revolusi industri sehingga kental sekali dengan perspektif ekonomi. Bahkan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan kepariwisataan di berbagai negara. World Tourism Organization misalnya mempergunakan indikator jumlah kunjungan wisatawan, kemudian penghasilan devisa, dan kontribusi pariwisata dalam produk domestik bruto sebagai tolak ukur keberhasilan. Nah, kembali pada budaya bahari. Ketika budaya bahari ini dianggap sebagai komoditas, atau dengan kata lain terjadi komodifikasi kebudayaan bahari, maka yang terjadi justru hal ini menciptakan keterasingan antara masyarakat dengan kebudayaannya sendiri. Bapak Bona Beding memberikan contoh pergeseran budaya di beberapa masyarakat adat di mana kegiatan yang semula merupakan bagian dari ritual tradisi itu telah bergeser menjadi kegiatan atraksi wisata demi pemenuhan kebutuhan
Nah, uraian Bapak Bona Bending ini mengingatkan kita pada falsafah kepariwisataan nasional ya, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang mana berdasarkan pedoman ideologi dan hukum ini, seyogianya pengembangan kepariwisataan nasional itu mengedepankan kebebasan, kemandirian, kebinekaan, persatuan, jati diri bangsa, dan yang terpenting adalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kepariwisataan berbasis masyarakat, maka masyarakatlah yang menjadi subjek sekaligus objek dalam penyelenggaraan kepariwisataan, sehingga manfaat dari pembangunan pariwisata ini sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, disinilah pentingnya wawasan budaya dalam pengembangan kepariwisataan Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia adalah negeri yang bineka secara kebudayaan. Maka seyogianya kepariwisataan menjadi alat untuk melestarikan kebudayaan, bukan justru mematikannya dan menjadikannya komoditas untuk tujuan pembangunan yang mengedepankan parameter-parameter kuantitatif. Nah, pandemi COVID-19 ini pada akhirnya memberikan ruang untuk mengaji ulang sampai sejauh mana pandemi ini berdampak pada masyarakat bahari. Bila budaya bahari sudah mengalami komodifikasi, maka bisa dipastikan pandemi ini mempengaruhi ekonomi masyarakat bahari. Sebaliknya, bila yang dikedepankan adalah kebudayaan bahari, maka dengan sendirinya akan berkontribusi pada kemunculan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat serta berwawasan budaya, dan yang pasti akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat. Baik, sepertinya lengkap sudah diskusi kita pada kali ini. Di bawah ada kolom komentar, silahkan para pemirsa yang menyaksikan virtual talk show ini bisa mengirimkan, bisa menulis gagasan atau pertanyaan, nanti akan kami jawab secara tertulis di kolom komentar di bawah video ini. Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kemenko Kemaritiman dan Investasi atas dukungannya dalam diskusi pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami paparkan di dalam video ini bisa menjadi inspirasi, bisa memberikan sumbangsih bagi policy pengembangan kebijakan dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi, terutama di bidang koordinasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai jumpa lagi.